pantauan puncak arus mudik Lebaran 2024, Saudara. Dan saat ini saya juga sudah bersama Marketing and Communication Department Head PT Jasa Marga, Mbak Faiza Riani. Selamat pagi, Mbak Faiza. Terima Selamat pagi kasih Mas pagi-pagi Reza. sudah diganggu waktunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat di rumah. Nah, yang saya ingin tanyakan karena hari ini pantauan puncak arus mudik Lebaran, apakah memang dari data Jasa Marga hari ini sudah merupakan puncak arus mudik? Ya, betul Mas Reza, terima kasih. Jadi memang saat ini kami masih memantau volume lalu lintas pada hari ini gitu ya, mengingat memang kemarin malam sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas oleh kepolisian, one way yang diberlakukan dari kilometer 72 Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung Jalan Tol Batang Semarang. Nah, memang hari ini memang diprediksi Mas Reza sebagai prediksi puncak arus mudik gitu ya di jalan tol yang memang jatuh pada 6 April atau H-4 Hari Raya Idul Fitri. Dengan lalu lintas kami memprediksi di 4 gerbang tol utama gitu ya itu mencapai 259.000 kendaraan. Nah, ini terhadap normalnya naik hingga 66% gitu ya. Jadi ini mencakup arah 4 utama yang menuju arah Merak melalui gerbang tol Cikupa, menuju arah Puncak melalui gerbang tol Ciawi, lalu menuju arah Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama dan juga menuju arah Bandung, yaitu melewati gerbang tol Kalihurip Utama. Demikian Mas Reza. Iya, Mbak Faiza, ini juga yang menjadi perhatian masyarakat dan juga saya tentunya ini kan diprediksi adalah puncak arus mudik begitu. Sebenarnya dari data yang dimiliki oleh Jasa Marga, ada berapa sih kendaraan yang sudah meninggalkan Jabodetabek khususnya begitu? Ya, dari H-7 sampai dengan H-5 atau Rabu sampai Jumat kemarin Mas Reza sekitar tanggal 3 sampai tanggal 5 April, kami melihat memang kendaraan itu sudah meningkat cukup signifikan gitu ya. Setiap harinya ada tren kenaikan baik itu yang ke arah Trans Jawa dan Bandung maupun yang ke arah Merak, Puncak gitu ya dan juga daerah-daerah favorit yang menjadi arah mudik. Nah, kami pantau selama 3 hari kemarin itu naik sekitar 33% dari normal dengan jumlah kendaraan mencapai 551.000 gitu. Jadi ini yang kita lihat juga secara tren ini naik dari tahun lalu itu sebesar 11% Mas Reza. Jadi kita lihat memang secara realisasi volume lalu lintas kita lihat mobilitas masyarakat sudah mulai meningkat hingga saat ini. Oke, Mbak Faiza, ini juga yang menjadi perhatian adalah diskon tarif tol oleh para pemudik begitu. Nah, hari ini hingga beberapa hari ke depan, bagaimana skema diskon yang bisa dirasakan oleh para pemudik? Ya, betul Mas Reza. Kemarin Jasa Marga dan sejumlah badan usaha jalan tol lainnya telah memberlakukan potongan tarif tol gitu ya. Itu dimulai tanggal 3 April jam 5 pagi sampai dengan kemarin di 5 April jam 5 pagi. Untuk hari ini dan seterusnya belum ada lagi untuk diskon tarif gitu ya. Jadi memang kita memberlakukannya lagi nanti pada saat periode arus balik. Itu dimulai pada tanggal 17 April jam 5 pagi sampai dengan hari Jumat di 19 April itu jam 5 pagi. Nah, kenapa diberlakukannya pada periode-periode tertentu, Mas Reza? Ini memang karena tujuan pemberlakuan potongan tarif tol ini untuk mendistribusikan lalu lintas yang diprediksi menjadi puncak, gitu ya. Jadi tidak menumpuk di satu tanggal yang sudah diprediksi menjadi puncak arus mudik maupun balik, sehingga masyarakat yang mempunyai kelonggaran waktu bisa memanjangkan ataupun mudik lebih awal maupun nanti balik lebih terakhir gitu ya untuk bisa mendapatkan pelayanan mudik yang lebih optimal. Oke, jadi warga juga harus cari tahu tuh informasi soal diskon tarif tol begitu ya. Lumayan juga karena kan yang didapatkan atau bisa dirasakan. Nah, yang juga jadi perhatian saya adalah rest area, Mbak Faiza. Ini kan kalau di tol Trans Jawa yang jadi titik kepadatan salah satunya di rest area dan apa antisipasi Jasa Marga dan juga imbauan untuk pemudik karena kita tahu juga bahwa pemudik harus meninggalkan rest area karena adanya pembatasan waktu. Apa yang bisa disampaikan oleh pihak Jasa Marga? Iya, betul Mas Reza. Memang rest area ini diprediksi menjadi salah satu titik kepadatan di ruas jalan tol seperti itu. Karena memang antrian rest area sendiri bisa mengular ke alur atau jalur tolnya gitu ya. Sehingga kami dengan diskresi kepolisian akan memberlakukan rekayasa buka tutup rest area untuk mengurai kepadatan dan juga berkoordinasi dengan petugas di rest area untuk bisa mengatur flow kendaraan masuk dan keluar rest area sehingga untuk kapasitas parkir juga bisa dilakukan lebih maksimal. Nah, memang ada
imbauan ya Mas dari kami untuk bisa maksimal 30 menit di rest area untuk bisa mengoptimalkan waktu istirahatnya dengan baik gitu ya. Jadi kita tidak berlama-lama untuk bisa bergantian dengan pengguna jalan tol lainnya, dan juga kami mengimbau pengguna jalan untuk tidak memaksakan berhenti di rest area yang sifatnya sudah ditutup oleh pihak kepolisian gitu ya, karena memang secara kapasitas jika sudah dilakukan penutupan rest area maka secara kapasitas sudah tidak bisa menampung Mas. Nah ini yang kami imbau kepada masyarakat, jika sudah rest area itu ditutup, maka kami tidak menyarankan untuk bisa berhenti di bahu jalan dan masuk lagi di rest area gitu ya. Dan kami sarankan untuk bisa menggunakan rest area selanjutnya ataupun bisa keluar akses tol, karena memang tidak akan berpengaruh ke tarif yang dikenakan ke pengguna jalan. Jadi nanti tarif yang dikenakan tetap sama, tidak ada berpengaruh gitu ya, dan bisa menikmati ataupun mencari rest area dan tempat kuliner di luar tol yang bisa lebih tidak padat gitu ya, seperti di jalan tol. Nah lalu memang kami juga mengimbau masyarakat untuk bisa melakukan take away gitu ya, tidak makan di tempat. Kami juga mengimbau masyarakat untuk bisa tidak memaksakan berhenti tadi gitu ya, sehingga kapasitas rest area bisa dimaksimalkan dengan baik, bisa bergantian dengan pengguna jalan tol lainnya. Intinya jangan egois di jalan, bahwa kita juga harus terus bergantian begitu dengan pemudik lainnya. Nah Mbak Betul, Faiza, Mas Reza. ini kalau hari ini kan memang sudah masuk cuti bersama, begitu ketika masyarakat ingin berangkat ke kampung halamannya. Nah perkiraan kepadatan kendaraan dan jam berapa aja sih sebenarnya, ini juga tentunya bisa menjadi kewaspadaan masyarakat juga yang mungkin baru hari ini berangkat mudik. Ya, terima kasih Mas Reza. Jadi kalau dari kemarin dari Jasa Marga sudah mengimbau masyarakat untuk bisa menghindari puncak arus mudik yang diprediksi hari ini gitu ya. Ya. Karena memang kemarin adalah hari terakhir kerja, dan memang masyarakat cenderung untuk memilih waktu hari ini, dan kami imbau memang untuk menghindari waktu-waktu yang menjadi favorit untuk digunakan mudik. Contohnya setelah sahur sampai dengan biasanya siang nanti nih Mas Reza, kami melihat banyak sekali gitu ya peningkatan volume lalu lintas di ruas terutama di jalan tol Jakarta Cikampek yang menuju arah Trans Jawa. Nah, setelah itu mungkin nanti nih Mas, setelah nantinya buka puasa gitu ya, buka puasa itu biasanya setelah tarawih itu biasanya langsung berangkat sampai dengan subuh gitu. Nah ini juga menjadi waktu-waktu favorit dari masyarakat untuk bisa melakukan perjalanan mudik. Nah ini kami imbau untuk bisa mencari waktu di luar itu Mas Reza, jika masih punya kelonggaran waktu gitu ya, dan selalu update informasi secara berkala gitu ya. Ini bisa dilakukan di channel-channel resmi Jasa Marga seperti aplikasi Travoy, lalu bisa juga di medsos-medsos Jasa Marga gitu ya, yang selalu memberikan informasi terkini juga melalui call center 14080, sehingga masyarakat juga terinfo dengan baik rekayasa lalu lintas yang sifatnya dinamis berdasarkan diskresi kepolisian, yang nantinya akan bisa membantu masyarakat untuk bisa mencapai tujuannya dengan aman dan selamat. Oke, itu dia. Jadi masyarakat atau para pemudik juga kepoin tuh ya media sosial yang resmi pastinya, agar tidak Betul, terdampak dari hoax juga terkait dengan arus mudik Lebaran 2024. Terima kasih betul sekali lagi Mas atas Reza. waktunya, Mbak Terima Faiza kasih Aryani Mas selaku Reza. Marketing and Communication Department Head PT Jasa Marga. Terima kasih Mbak Faiza.